Dunia balap motor mulai melihat sesuatu yang tidak biasa terjadi di kelas Moto3 musim ini. Biasanya perhatian terbesar selalu tertuju pada kelas utama MotoGP. Namun sekarang situasinya mulai berubah. Ada dua nama yang perlahan mencuri sorotan dan membawa gelombang penonton baru ke kelas ringan, yaitu Veda Ega Pratama dan Maximo Cueles. Kehadiran dua riders muda ini membuat Moto3 tidak lagi dipandang hanya sebagai kelas pembinaan. Justru, di beberapa seri perbincangan penggemar, potongan video, hingga antusiasme media sosial lebih banyak dipenuhi duel dan perkembangan dua nama tersebut. Banyak penggemar mulai mengikuti Moto3 bukan karena tim atau pabrikan, melainkan karena ingin melihat bagaimana kisah rivalitas mereka berkembang. Dan tanpa disadari efeknya sangat besar, MotoGP seperti mendapatkan spotlight gratisan. Ketika perhatian publik datang ke Moto3 karena Veda dan Cueles, secara otomatis penonton juga masuk ke ekosistem penuh MotoGP. Dari yang awalnya hanya menonton Moto3, akhirnya ikut menyaksikan Moto2 hingga kelas utama. Fenomena ini sangat jarang terjadi. Biasanya riders harus naik dulu ke MotoGP agar punya pengaruh besar. Namun, Veda dan Cueles justru membalik keadaan. Mereka menciptakan magnet penonton bahkan sebelum mencapai kelas Premier. Yang membuat situasi ini semakin menarik adalah keduanya bukan hanya cepat di lintasan. Mereka punya paket lengkap, popularitas ada, basis penggemar sangat besar, daya jual tinggi, sponsor mandiri kuat, dan yang paling penting, kemampuan balap mereka dianggap berada di level yang berbeda dibandingkan riders seusianya. Si sangat kuat dalam duel dan punya kontrol balapan yang matang. Kombinasi ini membuat setiap pertemuan mereka selalu menarik karena seolah mempertemukan dua filosofi balap berbeda. Satu menyerang tanpa takut, satu menghitung dengan sangat rapi. Dan ketika dua karakter ini bertemu di lintasan, hasilnya adalah tontonan yang membuat Moto3 terasa seperti kelas utama. Inilah alasan banyak pihak mulai melihat bahwa rivalitas masa depan MotoGP mungkin sudah dimulai lebih cepat dari perkiraan. Karena biasanya rival besar lahir saat sudah berada di kelas Premier. Namun Veda dan Cueles membangun cerita itu sejak Moto3. Mereka sedang menulis bab pertama rivalitas yang mungkin akan terus terbawa ke Moto2 lalu MotoGP beberapa tahun mendatang. Yang lebih menarik lagi, keduanya juga membawa nilai komersial yang luar biasa. Veda membawa pasar Indonesia yang dikenal sebagai salah satu basis penggemar MotoGP terbesar di dunia. Setiap penampilan Veda langsung memicu antusiasme besar, perbincangan media sosial meningkat, dan perhatian publik Asia ikut masuk. Di sisi lain, Cueles membawa pasar Eropa dan dukungan kuat dari lingkungan balap Spanyol yang memang menjadi pusat pembinaan talenta MotoGP. Artinya rivalitas ini bukan hanya kecepatan, ini juga pertarungan dua pasar besar, Asia melawan Eropa, Indonesia melawan Spanyol, dua talenta muda dengan basis penggemar besar dan masa depan yang sama-sama cerah. Belum lagi faktor sponsor, di usia yang masih sangat muda, keduanya sudah memiliki nilai komersial tinggi. Sponsor melihat mereka bukan sekedar riders berbakat, tetapi aset masa depan. Karena di era modern MotoGP kecepatan saja tidak cukup, popularitas daya tarik penonton dan kekuatan pasar juga menjadi faktor besar. Dan Veda serta Cueles memiliki semuanya. Mungkin inilah alasan mengapa setiap duel mereka langsung menjadi pembicaraan. Bukan sekedar perebutan posisi, tetapi seperti melihat trailer masa depan MotoGP. Karena banyak penggemar mulai percaya apa yang sedang terjadi hari ini di Moto3 bisa jadi adalah awal dari rivalitas besar berikutnya. Rivalitas yang kelak mungkin menghiasi kelas utama, dan jika itu benar terjadi, maka sejarah akan mencatatkan satu hal menarik. MotoGP mendapatkan perhatian tambahan bukan dari para bintang kelas utama, tetapi dari dua anak muda di Moto3. Dua nama yang mulai mengubah cara orang memandang kelas ringan. Dua riders yang membuat Moto3 terasa seperti panggung utama. Veda Ega Pratama dan Maximo Cueles. Rivalitas masa depan itu mungkin sudah dimulai sekarang.